Selamat pagi, Shalom anak-anak. Mari kita senantiasa bersyukur masih diberikan kesehatan untuk bertemu lagi di ibadah bersama SMP Masehi Kudus. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan, mari kita angkat satu pujian, Ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa, memiliki Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang Immanuel, Engkau Allah yang sungguh baik. Terima kasih untuk kasih setiamu yang senantiasa menyertai kami di sepanjang hidup kami sampai detik ini. Yalah Bapa, ampuni setiap dosa pelanggaran kami. Jika kami belum seturut kehendak-Mu, kiranya Tuhan berkenan memulihkan kami supaya menjadi anak-anak Allah. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu kembali. Kiranya Tuhan menyertai, membuka hati, pikiran, telinga kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Demi nama-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita masih diberikan kesempatan, masih boleh menikmati kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita pujikan, kecaplah dan lihatlah. Rasakan dan nikmati
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita angkat satu pujian sungguh indah. Sungguh
Selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur kembali kita boleh bersama-sama datang kepada Tuhan dalam ibadah untuk persekutuan SMP Masehi Kudus. Baik, kita akan datang kepada Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, pagi yang indah ini kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau kembali mengundang kami untuk kami boleh bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Di tengah ibadah ini Tuhan, kami hendak bersama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, urapan Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk mengerti, memahami, dan disanggupkan untuk melakukan kebenaran firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu dalam segala keterbatasan sebagai manusia, Tuhan akan urapi dengan Roh-Mu yang kudus sehingga apa yang disampaikan adalah kehendak dan rencana-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar dari kitab Kolose pasal yang ke-13. Mari kita akan buka bersama Kolose pasal 13. Kita akan membaca dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Mari anak-anak semua membuka Alkitabnya dari kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai 17. Saya akan membacakannya, kalian menyimak ya. Ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, melakukan kebenaran itu dalam kehidupan kita masing-masing. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita nyetir mobil, ya, di antara kalian pasti biasanya ikut papa atau mama pergi, lalu mama papa nyetir ya. Papa mama nyetir, seorang yang sedang menyetir pasti harus tahu mana pedal gas, mana pedal rem. Kenapa harus tahu? Karena kapan harus pencet gas, kapan harus pencet rem, dia harus tepat. Karena ketika mau ngerem dan ternyata yang tekan itu pedal gas, maka bisa terjadi sesuatu yang membahayakan atau bisa dikatakan kecelakaan gitu ya. Sekali lagi, bicara nyetir, kita bicara ada rem, ada gas. Rem fungsinya untuk kita menghentikan mobil itu, dan gas untuk melaju mobil itu. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ternyata kita juga harus bisa mengendalikan. Apa yang kita harus kendalikan? Diri kita. Kadang kita harus gas untuk melakukan sesuatu dengan semangat, dengan totalitas, dan seterusnya. Tapi kita ada saatnya ngerem. Pada saat apa kita harus ngerem? Tentu pada saat sesuatu sudah membahayakan, kita harus rem. Jangan bertindak layaknya kita tidak tahu apa-apa. Harus tahu persis. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita mau bicara berkaitan tentang di ayat yang 13 itu dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan seterusnya. Pernah mungkin kita mendengar
ada seseorang yang mungkin berkata kepada kita, "Ya sabar ya." Lalu kita menjawab, "Kesabaran ada batasnya." Gitu ya. Kesabaran ada batasnya. Mungkin sambil teriak, "Apa? Kesabaran ada batasnya?" Mungkin kita ngomong seperti itu. Lalu bisa jadi juga kita sedang ngasih tahu orang lain, kita mencoba meredamkan emosinya, lalu kita bilang sabar ya. Dia juga merespon yang sama seperti apa yang kita lakukan. Sabar itu ada batasnya, tahu enggak sih? Ya, kita maunya tujuannya baik, malah kita ikut-ikutan dimarahi. Sabar ada batasnya itu sering kali muncul dalam diri manusia, mungkin juga termasuk kita, untuk membenarkan ketika kita melakukan sesuatu yang sudah melebihi batas. Nah, ini yang harus diwaspadai. Apa yang memicu kita untuk berbuat tidak sabar? Mungkin keinginan kita tidak tercapai, mungkin kondisi keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau mungkin ada orang yang melakukan tindakan yang curang, melakukan tindakan kejahatan terhadap kita. Kita bisa jadi menjadi orang yang tidak sabar, emosi, melakukan sesuatu yang justru sekali lagi melebihi batas. Kalau kita merasakan kondisi saat ini pun, kondisi pandemi COVID-19, kalau ditanya sabar menghadapi situasi ini, memang sulit untuk sabar. Karena kita pengen secepatnya ini berlalu. Respon orang bisa berbeda, bisa okelah tetap melakukan sesuatu dengan baik, bertanggung jawab. Ada yang malah karena tekanan yang tadi menghimpit dirinya dan akhirnya emosi, tidak sabar, justru malah yang dilakukan hal-hal yang tidak baik. Sekali lagi, ketika ada hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau ada orang lain yang sengaja menyakiti kita, seringkali yang kita lakukan, ya kita tidak sabar. Kita maunya membalas sesegera mungkin. Dia melakukan ini, capcus kita harus melakukan itu juga. Tidak usah mikir panjang-panjang, langsung dibalas. Nah, anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya apa itu sabar? Apa sih kesabaran? Sabar atau kesabaran adalah ketenangan hati kita, ya, dalam menghadapi situasi atau keadaan, dalam menghadapi cobaan. Kesabaran adalah lawan kemarahan, lawannya kemarahan. Jika ada sesuatu yang tidak enak, kita tetap tenang, tidak langsung marah, tidak langsung emosi. Kemampuan menahan diri kita, sekali lagi perhatikan, kesabaran itu kemampuan menahan diri kita dalam menghadapi situasi yang sulit, dalam menghadapi orang-orang yang mungkin sekali lagi menyakiti kita, dalam menghadapi orang-orang yang jahat kepada kita berusaha untuk tenang, tidak tergesa-gesa untuk membalas. Dan itu harus dimiliki oleh setiap kita. Kenapa harus seperti itu? Kita juga manusia biasa kok, Bu. Iya, kita manusia biasa yang sudah dipilih untuk menjadi milik Kristus, menjadi milik Tuhan, menjadi anak-anaknya. Salah satu hal yang harus kita miliki adalah, sebagai anak Tuhan adalah memiliki itu. Apa itu? Kesabaran. Sebab kesabaran adalah bagian dari apa? Kasih. Dan kekristenan, kita bicara kekristenan, kita percaya kepada Yesus, identik dengan yang namanya kasih. Mari kita coba cek dari 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus 13. Kita mau lihat ayat yang ke-4 sampai yang ke-7. Ayat yang biasanya kalian hafal, mungkin ayat-ayat ini, ayat yang sangat terkenal. Ayat 4, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak
mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Perhatikan di ayat yang keempat mulai dengan kasih itu sabar. Di ayat yang ketujuh bagian terakhir dikatakan sabar menanggung segala sesuatu. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi kesabaran merupakan bagian dari kekristenan. Karena di dalam kasih itu ada sabar itu. Mencoba tetap tenang, tidak tergesa-gesa merespon segala sesuatu. Bahkan ada istilah sabar menanggung segala sesuatu. Tidak harus emosi dulu. Ya, kadang-kadang dalam konteks kita ya, kalau anak-anak dulu waktu sekolahnya masuk, ada di kelas misalkan, di ruang kelas, lalu ada teman kalian yang melakukan tindakan kecil sih sebenarnya, mungkin melalui perkataannya dia nyinggung kalian, atau lewat tiba-tiba nyenggol, lalu kalian wah disenggol, pembalasan lebih kejam daripada tidak membalas. Lalu bukan nyenggol tapi nabrak kalian. Mungkin pernah terjadi seperti itu. Atau baru orang ngomong apa, lalu kamu emosi padahal tidak ada hubungannya dengan kalian. Nah, dalam kondisi sekarang pandemi ini mungkin itu bisa terjadi enggak? Bisa. Di mana, Bu? Kok enggak di kelas? Bisa. Di mana? Di grup. Ada grup kelas toh. Temannya ngomong A, bla 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 bla. Lalu direspon si B, bli 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 dan seterusnya. Ada ucapan yang menyinggung. Langkah yang harus diambil apa? Wah, ya lawan aku. Sebagai orang yang harus dihargai. Ya tentu melawan, tapi bukan dengan emosi. Bukan melawan sesungguhnya, merespon positif. Jika ada yang masuk dengan kata-kata yang seringkali ya, kata-katanya itu tidak enak hati, kurang ajar sekali begitu ya. Pengalaman ya, beberapa siswa masih seperti itu. Mungkin di kelas 9 masih ada 1-2, mungkin kan sudah lebih dewasa nih. Di kelas 8 mungkin juga masih ada. Nah, di kelas 7 nih proses memahami. Ya, karena masih peralihan dari SD ke SMP, ini mulai mulai menginjak tunas remaja ya. Wah, harus diakui nih, aku ini pribadi yang harus dihargai. Iya betul. Tapi jangan sampai itu membawa kita untuk kita ikut-ikutan emosi. Belajar meredam. Oke, enggak di grup, Bu. Aku enggak pernah melakukan tindakan itu di grup. Bisa jadi di mana? Status WA, kamu melakukan tindakan mungkin nyindir temennya, temennya emosi dan seterusnya. Atau di tempat lain mungkin di media sosial yang lain, Instagram, Facebook dan seterusnya dan lain-lain. Atau dalam kondisi pandemi ini bisa jadi kita menjadi orang yang tidak sabar di mana? Di rumah. Orang tuanya baru ngomong sedikit ngingetin, ada tugas enggak nak? Nang, cah bagus, cahayul, noni, atau siapa panggilannya apapun itu. Baru ditanya di tugas, ada. Loh, kok ngegas? Ya, orang tuanya tanya baik-baik, malah ngegas. Harusnya tidak seperti itu. Kalau ada yang tanya, direspon dengan baik. Jika ada yang melakukan sesuatu yang tidak baik, respon juga dengan baik. Tanya kenapa. Lalu kalau memang terjadi perselisihan, mungkin pemahaman yang keliru, jelaskan. Tentu ini tidak mudah. Namun ini harus terus kita usahakan. Ya. Kenapa harus kita usahakan? Karena ini adalah identitas kita, orang percaya. Anak-anak Tuhan harus punya itu. Kesabaran merupakan bagian hidup kita. Itu pun masuk dalam buah roh ya. Kalau kalian membaca dari Galatia pasal yang ke-5 ya, mari kita coba tengok sebentar. Galatia pasal yang ke-5
ayat yang ke-22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Perhatikan, ada buah roh, salah satunya adalah kesabaran. Jika itu menjadi bagian yang harus kita miliki karena kita menjadi anak Tuhan, kita menjadi umatnya, ya kita mencoba terus-menerus. Sempat gagal, tidak apa-apa, kita harus mencoba lagi dan terus-menerus. Dan akhirnya dalam proses waktu kita akan menjadi orang yang bisa mengendalikan diri, memiliki sifat yang tenang, tidak tergesa-gesa merespon segala sesuatu. Berpikir dulu, kenapa orang ini begini ya? Aku harus respon bagaimana? Kenapa harus begini ya orang ini? Nah, itu mencoba sekali lagi tenangkan diri dulu dalam situasi yang sulit itu. Nah, yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, bagian dalam diri kita yang harus muncul kesabaran. Dimanapun kita berada, di lingkup sekolah, dalam komunitas teman-teman di sekolah, dalam keluarga, dengan orang tua, dengan kakak adik, lingkungan masyarakat, harus ada remnya tadi. Kalau kita mau nyetir itu remnya, jangan gas terus, remnya harus benar-benar pakem. Ketika ada godaan untuk kita emosi, tidak sabar, rem dulu. Harus bisa, karena bagian dari yang seharusnya Tuhan inginkan dalam hidup kita sebagai umatnya. Kalau kita kembali dalam Kolose tadi, pasal yang ketiga, 13 dan seterusnya tadi, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Tentu ini saling terkait. Kalau kamu sabar, artinya nanti bisa memahami dan bisa mengampuni. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Apa yang mendasari kita bisa melakukan itu? Ya Tuhan, kasih Tuhan. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, tadi kita sudah bahas, kenakanlah kasih. Jadi kalau kita punya kasih itu, kendalinya cepat. Tuhan aja mengampuni aku, Tuhan aja mengasihi aku. Oke, tenang, bisa memahami. Tentu bukan berarti membiarkan orang bertindak melakukan kejahatan terhadap kita. Enggak. Respon tetap, cara yang harus beda. Cara orang yang dengan kondisi sabar itu beda dengan cara yang orang yang sedang emosi. Nah, itu yang harus kita miliki, anak-anak yang terkasih. Yang harus terpancar dalam kehidupan orang percaya jika kita mengaku diri kita sebagai orang Kristen. Saya Kristen, saya percaya Yesus. Tapi kita tidak bisa mengendalikan diri dalam hal ini. Dalam pembahasan kita hari ini adalah tentang kesabaran atau sabar. Maka segeralah kita kembali kepada kebenaran Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, berkati aku, mampukan aku untuk memiliki kesabaran itu. Tuhan akan memampukan kita melalui Roh-Nya yang kudus. Tentu tidak mudah, saya pun belajar dan terus belajar. Kalian belajar dan terus belajar, tapi Roh-Nya yang kudus akan memampukan kita untuk kita melakukannya. Sekali lagi tidak mudah, tapi mari kita belajar. Belajar untuk melakukan terus-menerus dalam kuasa Roh-Nya. Maka di kitab Amsal ayat penutup kita, Amsal pasal yang ke-15 ayat 18, di sana dikatakan, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar, perhatikan, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Mari kita belajar untuk memadamkan perbantahan. Bukan malah ngompori dan terus wow semakin dahsyat, wow. Enggak. Belajar memadamkan itu dan terus padamkan, supaya yang muncul adalah sesuatu yang baik dan positif. Sekali lagi, tidak mudah, tapi bisa selagi kita mau dan berserah diri kepada Tuhan. Nah, anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ialah
Kita hari ini kembali diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita menjadi manusia yang punya rem yang pakem, rem yang memang bisa tepat, sehingga jika ada sesuatu yang tidak enak, kita tetap merespon dengan sifat yang tenang, hati-hati mengambil keputusan dan tidak tergesa-gesa, sehingga kita bisa memadamkan sesuatu yang memang tidak baik. Belajar dan terus belajar, maka Tuhan akan menolong kita. Kuasa dan kasih Tuhan akan memampukan setiap kita. Tuhan akan memberikan kita hikmat, Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk itu. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau kembali mengingatkan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami sebagai umat-Mu, kami harus memiliki sikap sabar, memiliki kesabaran ya Tuhan dalam menghadapi situasi kehidupan yang kami jalani. Mungkin keadaan dan kondisi tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan. Ajar kami untuk tetap sabar, tenang, dan bersikap baik dan positif. Jika ada orang-orang yang menyakiti kami, mungkin berkaitan dengan banyak hal yang kami miliki, kekurangan kami, mereka menyinggung kami. Ajar kami juga untuk memiliki kesabaran, merespon sesuatu dengan tenang. Kami menyadari tidak mudah Tuhan, tapi kami mau belajar. Karena kami tahu ada kuasa Roh-Mu yang kudus yang akan memampukan kami, yang memberikan kami hikmat itu. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah sungguh-sungguh sebagai anak Tuhan, kesabaran dan kasih itu ada dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau berdoa untuk kegiatan aktivitas sepanjang hari ini dalam proses belajar, mengajar, sekalipun online ya Tuhan. Berkat-Mu atas Bapak Ibu Guru, karyawan, berkat-Mu atas anak-anak, siswa-siswi kelas 7, 8, dan 9. Mampukan setiap kami untuk mengerjakan setiap tugas tanggung jawab dengan baik, mengerjakannya dengan sukacita. Oleh karena itu, untuk kebaikan diri kami. Kami juga berdoa untuk setiap orang tua dari siswa-siswi SMP Masehi yang saat ini sedang berjuang, bekerja untuk menghidupi kehidupan keluarga mereka masing-masing. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk melakukan setiap tugas pekerjaannya, sehingga berkat Tuhan tercurah atas kehidupan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini juga kami mau berserah juga kepada-Mu berkaitan dengan kondisi pandemi ini. Kami memohon dan berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu supaya pandemi ini segera berakhir. Oleh karena hanya kuasa-Mu saja yang bisa memulihkan dunia ini. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, dari presiden sampai pada tingkat yang paling bawah. Mampukan mereka untuk boleh bekerja sama dengan baik mengendalikan situasi ini. Hikmat Tuhan menolong setiap mereka, sehingga setiap keputusan yang ada adalah demi kebaikan masyarakat banyak. Kami juga berdoa untuk setiap masyarakat di Indonesia ini. Berikan mereka juga ketenangan, kemampuan untuk berpikir positif, sehingga merespon segala sesuatunya dengan baik dan tidak tergesa-gesa. Mereka melakukan tindakan-tindakan anarkis. Tolonglah setiap kami masyarakat Indonesia ya Tuhan, sehingga apa yang menjadi keputusan pemerintah, kami mau merespon dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Pada akhirnya kami menyerahkan setiap pribadi kami. Engkau yang akan mengampuni setiap pelanggaran dan dosa kami. Dan kami menyerahkan setiap pokok doa kami hanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Hanya demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
bersaat teduh sejenak. Amin. Demikian ibadah kita hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.